Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita kembali lagi di podcast Suprema Peninsula. Untuk kali ini kita bersama Prof. Sri Enda, selaku dosen Fakultas Hukum Peninsula yang memang lebih membidangi di bidang hukum pidana ya Bu. Ya. Untuk podcast kali ini yaitu kita membahas tentang isu terkini yaitu tentang RKUHP, yang dimana banyak sekali pasal-pasal yang menjadi kontroversial ya. Dalam arti semisal tentang pasal ya salah satunya ya tentang penghinaan terhadap presiden gitu kan. Mungkin untuk kali ini kita lebih membahas tentang RKUHP yang akan disahkan gitu dari Prof. Sri Enda sendiri, seperti pandangannya seperti apa tentang RKUHP ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Mas Anwar bahwa RUU KUHP kita itu kan sebetulnya dibuat untuk mengganti WVS atau Wetboek van Strafrecht, yang itu merupakan produk zaman Belanda dan merupakan peninggalan warisan zaman Belanda yang mulai berlaku di Indonesia itu tanggal 1 Januari 1918 didasarkan kepada S732 tahun 1915. Jadi ini sudah sangat kuno sekali ya, sudah berlaku di Indonesia. WVS itu lebih dari 100 tahun, 4 tahun berlaku di Indonesia. Nah, oleh karena itu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia itu sudah lama dilakukan, didasarkan kepada Seminar Hukum Nasional Pidana dan Kriminologi tahun 63 di Semarang. Itu kemudian mulai dibuat RUU KUHP pertama tahun 1964. Jadi RUU KUHP itu sebetulnya sudah ada sejak 1964. Sampai saat ini itu bulan September 2019 itu sudah ada RUU yang merupakan pembahasan terakhirnya. Dan RUU itu dibuat itu sudah didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi pembangunan hukum di Indonesia. Karena apa? Karena WVS yang kita punya itu didasarkan kepada nilai-nilai filosofi individualisme dan liberalisme. Karena itu merupakan warisan zaman Belanda yang menurut Rene David dan Girly itu dilatar belakangi bagian dari civil law system yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai individualisme dan liberalisme. Dan memang KUHP ini sendiri sudah menurut saya kurang berkeadilan ya diterapkan di Indonesia, karena Indonesia itu sudah berkembang, sudah merdeka, sehingga memang menurut Profesor Sudarto itu baik secara karena alasan politis, alasan praktis, alasan sosiologis itu memang sudah perlu dilakukan pembaharuan KUHP tersebut. Jadi karena orientasi KUHP itu didasarkan kepada kepastian hukum, kemudian juga bukan berorientasi pada keadilan, demikian juga itu sekuler, memisahkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai di dalam KUHP, jadi tidak didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, dan itu tidak sesuai ya dengan Indonesia yang merupakan negara yang didasarkan kepada Pancasila. Oleh karena itu memang sudah sangat urgen untuk melakukan pengesahan terhadap RUU KUHP yang kita punya. Menurut saya seperti itu. Ya, mungkin saya juga sering mengikuti perkuliahan Ibu, ya, di mana Ibu sering mengatakan bahwasanya di Belanda sendiri kitab undang-undang hukum mereka itu udah diganti banyak kali gitu. Sudah diperbaharui, bukan diganti ya. Jadi mereka itu menambah atau mengurangi itu tidak melalui hukum pidana yang bersifat khusus di luar KUHP mereka. Kebetulan Ibu pernah di Belanda mengikuti Sandwich di Erasmus University, Rotterdam, Belanda. Jadi ketika saya menanyakan kepada Profesor Hans de Dulder itu
kemarin itu menyatakan bahwa di tahun 2019 itu sudah 455 kali perubahan WVS mereka. Nah, sementara Indonesia kan masih menggunakan WVS yang zaman kolonial itu, sehingga mereka itu sudah berkembang sedemikian rupa KUHP mereka di sana, tetapi justru kita menggunakan KUHP yang zaman kuno. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena yang kita punya KUHP yang kita pegang, yang kita pakai sebagai dasar penegakan hukum pidana di Indonesia itu asli nama WVS, cuma diterjemahkan oleh individu-individu secara partikelir, sehingga itu tidak merubah isi WVS sama sekali. Jadi misalkan ada pasal yang sudah tidak berlaku, misalkan ya pasal mengenai 45 mengenai anak di bawah umur, ya itu masih ada di situ seperti itu aja. Cuma berdasarkan undang-undang di luar KUHP dinyatakan itu tidak berlaku. Jadi yang kita pakai sekarang untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia saat ini, WVS yang ada itu terjemahan apa adanya dari WVS Belanda. Lah kita kan sebagai bangsa Indonesia yang punya bahasa nasional, bahasa Indonesia, mempunyai Pancasila sebagai landasan filosofi pembangunan hukum bangsa, dan secara politis kita sudah merdeka. Dan kita juga yang namanya negara, masyarakat itu kan berkembang. Artinya baik secara nasional maupun global itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah kalau kita masih menggunakan WVS yang kuno terus, yang asas-asasnya itu sudah out of date, itu kan kita menjadi tujuan keadilan itu tidak dapat terwujud. Padahal yang namanya hukum itu kan tujuannya mestinya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kan menurut Gustav Rajbrook seperti itu ya. Tapi ini kalau WVS memang orientasinya itu hanya kepastian hukum, bukan sampai keadilan maupun kemanfaatan. Jadi seperti yang tadi Prof bilang bahwasanya untuk RKUHP ini udah dimulai dari tahun 63. Kalau dihitung-hitung mungkin udah setengah abad lebih gitu ya, Prof. Setengah 100 usianya. Usianya. Ya, sudah sejak tahun 64 RUU KUHP pertama. Iya, Pak. Ya, jadi udah 58 tahun. Iya, udah setengah abad lebih gitu. Iya. Tapi yang menjadi resah dari orang umum gitu ya, publik, bahwasanya ada beberapa pasal yang bermasalah gitu, seperti penghinaan terhadap presiden gitu, penghinaan terhadap pemerintah gitu. Dari Prof sendiri bagaimana, Prof? Ya, jadi latar belakang atau landasan filosofi mengapa kok KUHP ini dibuat itu antara lain adalah landasan filosofi ide keseimbangan monodualistik. Nah, ide keseimbangan monodualistik itu diambil dari nilai-nilai filosofi Pancasila, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan, sehingga menghasilkan nilai keseimbangan monodualistik, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Ya, jadi harus seimbang. Kemudian keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban. Karena selama ini korban itu kan tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya ya, dalam hukum pidana material kita. Kemudian juga keseimbangan antara unsur perbuatan dan sikap batin. Ya, yang selama ini asas kesalahan itu dalam KUHP tidak dirumuskan secara eksplisit apa itu asas kesalahan. Kemudian juga antara kepastian hukum dan keadilan. Nah, selama ini kan kita lebih berorientasi pada kepastian, keadilannya lebih agak diabaikan. Kemudian juga keseimbangan antara sumber hukum tertulis dengan sumber hukum yang tidak tertulis, sehingga hanya mengakui sifat melawan hukum formal saja selama ini ya. Jadi ajaran sifat melawan hukum material itu tidak diakui. Oleh karena itu perlu berkeseimbangan. Kemudian juga antara nilai-nilai nasional dan global, serta perlindungan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Nah, ini yang perlu dikuasai sebelum kita memperhatikan setiap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Kita perlu tahu dulu
ide dasar atau latar belakang filosofi apa sih yang ingin dibangun dalam KUHP nasional kita. Nah, kalau dulu yang kita punya saat ini itu belum berkeseimbangan, maka untuk KUHP ke depan kita inginkan berkeseimbangan, harus mendapat perhatian. Lah oleh karena itu misalkan untuk pasal-pasal seperti pasal 218 ya, misalkan RUU KUHP, yaitu tentang setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, ini dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda paling banyak kategori keempat ya. Jadi menurut saya ini ya, kalau untuk penyerangan kehormatan dan harkat martabat presiden, menurut saya ini tetap perlu dijaga ya. Jadi karena presiden bagaimanapun juga itu walaupun mungkin bukan simbol negara ya, tapi kan harkat martabatnya perlu dijaga. Jadi untuk keseimbangannya gimana? Kalau cuma kritik terhadap kebijakan presiden, oke, nggak masalah. Tapi kalau sampai menyerang harkat dan martabat, apalagi menyerang kehormatan presiden, itu menurut saya keseimbangannya ya perlu lah. Inilah keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan kepentingan individu. Nah, oleh karena itu yang paling penting nanti adalah apa? Penegak hukumnya. Ini maksud perumus undang-undang menurut saya baik ya. Artinya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan kepentingan individu. Cuma nanti ini penyidiknya, penuntut umumnya, hakimnya ini perlu paham juga mengenai ide-ide di balik rumusan norma-norma yang ada dalam KUHP. Nah, nanti kalau misalkan ada masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, kalau menurut saya kritik itu tidak masalah. Cuma yang harus paham itu kan nanti penegak hukum. Apakah misalkan orang yang menyampaikan pendapat ini merupakan penyerangan terhadap kehormatan, harkat atau martabat, atau itu adalah kritik terhadap presiden. Nah, ini harus nanti pintar-pintar dari penegak hukum. Karena apa? Yang namanya tahap penegakan hukum pidana itu kan ada 3 tahap. Jadi ada tahap formulasi yang merupakan kekuasaan dari DPR, kemudian juga tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan yang terakhir tahap eksekusi. Nah, ini kalau soal perumusan bagaimana tindak pidananya, bagaimana pertanggungjawaban pidananya, bagaimana sanksi pidananya, itu ada di kewenangan DPR. Nah, sementara kalau aparat penegak hukum itu menjalankan apa yang sudah ada dalam undang-undang begitu. Ya, jadi khusus untuk pasal mengenai penyerangan kehormatan, harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, ini kalau menurut saya itu demi keseimbangan perlindungan antara perlindungan masyarakat dan individu, menurut saya tidak ada masalah sih. Tinggal nanti kita kuasailah keilmuannya agar para penegak hukum itu paham juga gitu ya. Gimana? Terus yang sering seperti tadi Prof bilang juga bahasanya disahkan dulu gitu. Dalam hukum juga kan biasanya ketika udah disahkan, semisal ada masyarakat yang merasa undang-undang itu bermasalah, bisa mengajukan judicial review ke MK gitu. Menurut Prof gimana Prof? Ya, jadi RUU KUHP kan terdiri dari 628 pasal. Ada 2 buku. Yang buku pertama itu tentang aturan umum atau general principle, dan yang buku kedua itu mengenai tindak pidana. Ya, jadi tidak seperti KUHP yang kita punya sekarang terdiri dari 3 buku. Ada aturan umum, ada kejahatan, ada pelanggaran. Nah, ini ada tindak pidana aja di buku 2. Nah, di dalam perubahan asas-asas ini sudah sangat
progresif kalau menurut saya, kalau dilihat dari teorinya Profesor Sachipto Raharjo. Jadi asas-asas ini yang kita miliki sudah disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila dan yang saya tadi sampaikan, ya. Jadi sesuai dengan ide-ide keseimbangan monodualistik, sehingga dari 628 pasal yang ada itu menurut saya hanya ada beberapa yang kontroversial, ya. Oleh karena itu menurut saya sebaiknya segera disahkan. Nah, nanti kalau ada kurang-kurangnya pasal-pasal kontroversial bisa diajukan judicial review, ya. Jadi seperti di Belanda kalau mau merubah undang-undang ya gampang saja gitu tampaknya, karena sudah berubah sampai 455 kali. Demikian juga di Indonesia. Toh yang namanya undang-undang yang ada sekarang itu juga tidak luput adanya kekurangan-kekurangan, saya rasa, ya. Jadi sangat wajar kalau dalam undang-undang itu 1-2 itu ada kelemahan-kelemahannya. Nah, nanti kalau memang ada kelemahannya silahkan, kalau yang merasa ada tidak cocok gitu di judicial review. Tapi yang penting disahkan dulu, karena apa, ini harga diri sebuah bangsa juga, ya. Kita sudah sekian puluh tahun merdeka, sudah menggunakan BPS yang out of date, kok kita masih percaya diri gitu loh melakukan penegakan hukum pidana, padahal hukum pidana kan dikatakan hukum yang sama seperti pedang bermata dua gitu. Di satu sisi itu menggunakan sanksi yang sangat tajam dan keras, tetapi di sisi lain itu ingin melindungi kepentingan hukum. Lah, oleh karena itu mestinya ini harus hati-hati. Kalau kita terus menggunakan KUHP yang warisan kolonial terus, itu nanti akhirnya ya tidak sesuai dengan tujuan keadilan yang ingin kita capai, bahwa hukum itu mestinya berkeadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, nanti kurang-kurangnya dari sekian pasal itu kita judicial review, tapi lebih banyak pasal yang sudah sesuai gitu, ya. Kalau misalkan hanya 6 pasal itu kan dari 628 hanya sekian persen saja kan. Jadi kalau saya sebagai dosen, ya, itu menginginkan bahwa RUU KUHP itu untuk segera disahkan agar kita sebagai bangsa yang sudah merdeka memiliki kebanggaan juga, memiliki hukum pidana nasional produk bangsa Indonesia gitu. Itu Mas Anwar, ya. Nah, jadi mungkin yang saya tangkap bahwasanya untuk KUHP itu udah memang peninggalan Belanda dan udah cukup lama, dan pada tahun 63 emang cendekiawan Indonesia ya berkeinginan untuk membuat undang-undang baru yang memang lahir dari karya anak Indonesia sendiri, ya, Bu. Ya. Tapi untuk udah cukup lama juga, udah setengah abad lebih, tapi belum disahkan juga gitu. Ya. Karena mungkin ada beberapa kontroversial, tapi dari pendapat Prof sendiri bahwasanya segera disahkan dulu untuk peninjauan kembali nanti bisa dilakukan oleh MK gitu. Karena memang banyak, bukan hanya berbicara tentang itu aja, ada banyak pasal yang memang bermanfaat juga gitu. Ya. Bermanfaat buat masyarakat juga gitu. Ya. Mungkin dari Prof sendiri, ini kan kita anak Suprema gitu, pastinya memiliki kritik juga terhadap pemerintah gitu. Dari Prof sendiri, menurut Prof, pendapat Prof atau saran dari Prof gitu terkait kita anak Suprema, bagaimana caranya kita membuat berita atau ini untuk mengkritik pemerintah gitu? Ya, gini ya, mungkin ada pasal-pasal ini yang menyangkut mengenai misalkan di pasal 353 ya. 353 itu setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara
dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kemudian di ayat 2-nya, ini dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Dan ayat 3 itu disampaikan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan atas aduan dari pihak yang dihina. Nah, ini yang menurut saya pasal termasuk agak berlebihan ya. Jadi perlu dicabut atau dihilangkan lah. Kalau misalkan orang yang di muka umum secara lisan itu menghina, ini yang menghina itu orang menghina secara lisan atau tulisan, menghina kekuasaan umum atau lembaga negara. Nah, ini kan sangat luas lembaga negara. Ini disampaikan di sini bisa sampai kepada wali kota, bupati, gubernur. Lah saya rasa ini kok jadi rinci sekali seperti itu ya. Terlalu luas. Kalau presiden atau wakil presiden, kalau menurut saya memang perlulah, cuma kalau sampai menghina kekuasaan umum dan lembaga negara, ini kan bisa nanti jadi pasal karet gitu loh menurut saya. Jadi untuk pasal-pasal ini menurut saya tidak perlu ada. Jadi bisa mahasiswa misalkan mengatakan ini ya kalau mau dihapus atau tidak perlu dimasukkan dalam RUU KUHP ya, tapi di dalam ayat kedua ini juga disampaikan dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan kerusuhan. Artinya ini merupakan delik material. Kalau delik material itu yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang adalah akibatnya. Jadi kalau misalkan dia menyampaikan tetapi akibatnya tidak ada akibat kerusuhan masyarakat, ini tidak bisa masuk kena penjara sampai 3 tahun, tapi hanya sampai 6 bulan. Ya, jadi itu pun merupakan delik aduan. Kalau delik aduan artinya apa? Kalau yang dihina itu tidak mengadukan, itu polisi tidak bisa langsung tiba-tiba menangkap gitu, nggak bisa. Ya, jadi harus ada aduan dari pihak korban. Lah, delik aduan sendiri itu ada delik aduan absolut dan relatif, tapi ini tampaknya kalau yang dihina berarti sudah dipastikan ya, artinya ada delik aduan absolut yang relatif ya, karena hanya yang dihina saja. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya ya memang kalau dilihat dari kebebasan menyampaikan pendapat, ini pasal ini agak mengganggu ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya tidak perlu juga ya kalau terhadap bupati, terhadap kritik-kritik kebijakan, karena nanti untuk mengatakan setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina, lah ini nanti unsur-unsur penghinaan itu yang harus benar-benar dikuasai ya. Jadi karena ini mungkin beda-beda tipis antara menghina dengan mengkritik kan. Kalau bisa jadi si korban itu, oh itu penghinaan itu gitu. Tapi bisa jadi yang menyampaikan mengatakan sebetulnya itu kritik gitu. Jadi memang menurut saya hal-hal yang wajar kalau mau mengesahkan suatu undang-undang ada pro dan kontra. Kalau tidak ada pro dan kontra nggak seru ya. Ya, tapi sayangnya ini pro kontra RUU KUHP terlalu lama gitu loh. Nah mestinya disahkan dulu, nanti kalau sudah diberlakukan itu baru pasal-pasal sedikit itu aja yang ini dilakukan judicial review gitu. Kalau memang merasa ada yang tidak sesuai bisa di judicial review. Dan ini untuk berlakunya KUHP itu kan nanti ada waktu 2 tahun itu di pasal terakhir ya kalau nggak keliru, untuk bahwa setelah disahkan itu untuk berlaku membutuhkan waktu 2 tahun. Nah, itu kesempatan bagi penegak hukum untuk memahami ya. Jadi sampai latar belakang adanya RUU KUHP, ide-ide dasarnya apa, mengapa kok sampai muncul pasal-pasal seperti ini, karena ini memang
suatu sistem yang menyeluruh, ya. Jadi tidak bukan yang fragmenter, tetapi ini sesuatu yang menyeluruh, sistem yang bertujuan. Oleh karena itu banyak hal-hal baru di dalam RUKUHP yang perlu dipahami sebelum mungkin kita masuk ke pasal-pasal ini, ya. Di buku satunya termasuk ide-ide dasar atau di draft-draft akademik mungkin yang kita punya perlu dipelajari, dikuasai agar kita tahu dan paham mengapa kok pasal-pasal dalam RUKUHP itu sampai muncul. Mungkin itu ya Mas Anwar ya. Iya, makasih Prof. Mungkin itu sih. Jadi mungkin kesimpulannya bahwasanya kalau menurut Prof sendiri ya segera disahkan dulu. Ya. Untuk masih ada waktu 2 tahun juga untuk bisa dari Gelar. penegak hukum bisa memiliki waktu untuk mempelajari lebih dalam. Begitu juga cendekiawan dan bahkan mahasiswa yang memang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang RKUHP. Dan jika ada terdapat banyak pasal yang bermasalah, bisa mengajukan judicial review gitu, IMK gitu. Ya, Ya. gitu ya. Iya Prof. Ya, terima kasih atas Mungkin itu waktunya. saja Prof. Terima kasih Prof udah main-main ke acara podcast Suprema. Mungkin itu saja. Mungkin kedepannya kita bisa banyak berbicara lagi tentang lebih mendalam lagi di dunia hukum, terutama di hukum pidana bersama Prof. Sirenda. Mungkin itu saja dari kami Suprema Eva Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.